Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dan membuat bagaimana cara kita menambahkan operasi CRUD, yaitu create, update, read, dan juga delete. Nah, seperti misalkan di tampilan barang, di sini saya sudah buat kategori barang sudah juga supplier dari OTS kemarin. Nah, di supplier misalkan di sini kita akan membuat kategori tambah, kita akan membuat tambah seperti ini, edit data. Nah, di data seperti ini juga akan membuat fungsi hapus. Nah, untuk langkah pertamanya sebelum kita membuat menu baru dan juga sistem CRUD, di sini kita buat terlebih dahulu kontrol model untuk nama tabel yang akan nantinya kita tambah. Di sini kita buat transaksi. Saya membuat tabel transaksi. Enter kan. Di sini akan otomatis ada file baru pada model. Di bagian model akan ada file transaksi dan juga di bagian database akan ada migration untuk transaksi. Nah, setelah ini di sini kita berikan kolom yang ingin kita buat. Nah, untuk bentuk kolomnya di sendiri, di sini saya menggunakan kode transaksi, nama pembeli, nama barang, dan juga jumlah serta harga. Di sini kita buat sama kode transaksi, lalu ada nama pembeli, lalu ada nama barang, lalu ada eh, nama pembeli, nama barang, jumlah, dan juga harga. Jumlah, lalu harga. Oke. Setelah kita buat di migration, lanjut kita buatkan di bagian modelnya. Bagian model, kita buat di sini protected, label. Dalamnya kita isikan data yang sudah kita buat tadi, yaitu kode transaksi, nama pembeli, terus ada nama barang, terus ada jumlah, dan harga. Nah, jadi di sini kita ada buat 2, 4, ada 5 kolom di dalam tabel transaksi. Nah, jika sudah kita migrate, create transaksi stable down. Kita coba cek di bagian localhost apakah sudah ada. Nah, transaksi sudah ada di sini dan bentuknya sama, kode transaksi, nama pembeli, nama barang, jumlah, harga. Oke. Selanjutnya, setelah kita buat uh, tabel di sini, selanjutnya kita atur link files di tabel transaksi ini kita koneksikan melalui app blade.php yang dianya sebagai layout yang nantinya filenya akan ada di bawah supplier. Nanti akan ada satu buah menu baru yaitu transaksi. Jika ditekan akan masuk ke dalam bagian transaksi. Nah, untuk caranya di sini kita masuk ke dalam layout app.php. Ini satu menu. Selanjutnya kita akan buat satu menu baru. Kita copy saja. Kita pastekan di bawah supplier. Lalu kita ganti request-nya menjadi folder yang nantinya akan dipanggil. Kita nanti akan buat satu folder baru di dalam admin dengan nama transaksi. Oke, jika sudah,
Ini jika kita tes akan error, karena indeks dari si transaksi belum ditemukan. Nah, jika sudah lanjut untuk cara ketiga, kita buatkan file controller. Di sini bisa kita buat file controllernya dulu ataupun kita buat folder transaksi juga dulu pun boleh. Di sini kita buat dulu file controllernya biar nanti ketika kita koneksikan di root pun sudah ada file untuk si controller. Admin, kita buat file controller dalam folder admin dengan nama transaksi controller. Oke, sudah. Ini di dalam controllernya sudah ada file transaksi controller. Biarkan saja dulu. Selanjutnya di sini kita buatkan, karena tadi errornya di sini kita belum memiliki indeks untuk si transaksi. Kita buatkan satu buah folder baru di dalam admin, namanya transaksi. Di dalam file transaksi kita buat seperti barang, kode kategori seperti kode barang dan juga supplier. Di dalam transaksi kita buat satu file baru yang namanya index.let.php. Lalu di dalam saya buat dua file lagi dengan nama edit dan juga create. Lalu satu file lagi create.let.php. Nah, sudah ada 3 buah file baru di dalam folder baru yaitu transaksi. Nah, selanjutnya kita coba restart. Coba cek apakah masih error. Nah, di sini root admin transaksi .index not defined. Nah, di sini kita belum mengoneksikannya ke dalam root. Di sini sudah kita buat folder. Sekarang kita atur rootnya di dalam web.php. Kita buka file root. Di dalam root ada web.php. Nah, di sini kita buat satu buah koneksi root. Sama seperti di atas. Ctrl C saja. Kita ganti. Ini untuk komentar. Terserah buat apa. Ini untuk menandakan saja. Ini untuk nama link nantinya. Kita panggil di sini controller dari si transaksi yang sudah kita buat tadi. Kita enterkan saja biar otomatis di atas ini akan diimport untuk lokasi si transaksi. Sudah ada. Ctrl S. Kita coba lagi. Di sini masih supplier admin transaksi. Index do not exist. Kita belum bikin controller untuk tampilan si index pada bagian transaksi. Nah, selanjutnya kita akan buat tampilan indeks karena error itu tadi. Kita buat tampilan indeks pada bagian si transaksi. Kita copy saja di bagian si supplier, Ctrl C. Nah, pada bagian ini kita buat beberapa perubahan karena ini tergantung dengan jumlah tabel yang kita gunakan. Dalam satu table head berarti di sini ada satu buah kolom dan TR adalah satu baris. Di sini kita ada buat 2 baris. Yang baris kedua ini sebagai tampilan data inputan yang kita buat dan untuk yang di atas hanya sebagai judul. Nah, untuk yang pertama di sini kode supplier kita ganti menjadi kode transaksi. Kita sesuaikan dengan jumlah tabel yang kita inputkan tadi melalui, bisa kita lihat dari model saja. Di sini ada kode transaksi, nama pembeli, nama barang, jumlah, dan harga. Kita buat di sini nama transaksi, nama pembeli. Di sini ada nama barang. Di sini ada jumlah.
Dan kita tambahkan satu, biarkan aksi. Bagian aksi ini kita biarkan saja. Kan, oke. Di sini kita kasih harga. Save. Jika sudah kita aturkan di bagian sini, sekarang kita atur di bagian uh, si penampil datanya nanti, agar data yang diaturkan sesuai dengan bentuk judul tabel yang ada di atas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 4, tambahkan satu tabel lagi, satu buah kolom lagi. Kode supplier tadi kita persiskan seperti yang ada di database saja. Kode transaksi, nama pembeli, nama barang, jumlah, dan juga harga. Sudah selesai. Selanjutnya yang perlu kita ubah di sini adalah for else-nya. Kita ubah di sini pada bagian si suppliers. Kita ganti saja menjadi transaksi. Transaksi. Lalu di bagian supplier ini kita samakan saja semuanya jadi transaksi. Jangan lupa di bagian button untuk tambah. Sebenarnya jika ini pun tidak kita buatkan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kita coba untuk tampilkan saja dulu. Untuk actionnya, jangan lupa admin transaksi.index agar bisa tampil. Selanjutnya apa? Coba kita tes apakah ada error masih. Nah, masih ada error di bagian controller karena di controller kita belum memberikan perintah apapun. Kita berikan di sini. Saya sudah memberikan codingnya ke bagian read data. Bagian read data di sini kita pastikan function index. Di sini untuk bagian supplier ini yang warning, ini adalah nama model. Kenapa warning? Karena kita tidak menghitungkan model dari si transaksi dan di atas pun tidak ada bentuk model transaksi yang tidak diimporkan. Jadi kita ketikkan model transaksi, pilih saja yang bagian app models agar otomatis diimpor di atas. Nah, jika sudah, untuk bagian si metodenya kita buat sama semuanya menjadi transaksi. Kita sudah di bagian return view untuk nama supplier ini sesuaikan dengan nama folder yang ada di view, yang ada di dalam folder admin yang kita buat indeksnya tadi, yaitu transaksi. Nah, di sini, di atas ini adalah uh, tampilan adalah function untuk mencari data yang nantinya kita bisa mencari data sesuai dengan nama barang. Nanti akan kita coba bagaimana bentuknya. Dan di sini ada return view untuk menampilkan si tabel yang sudah kita buat tadi. Kita coba kembali. Bentuk dari tabel transaksi sudah kita buat. Ada kode transaksi, nama pembeli, nama barang, jumlah, dan harga. Selanjutnya di sini kita akan buat yang namanya function
untuk menambahkan data. Untuk menambahkan data, bagian create yang nantinya ketika kita klik tambah data akan bisa memasukkan data dan menampilkannya kembali ke dalam tabel yang sudah kita buat. Mulai dari sini. Ini metode untuk membuat input ataupun uh, create, ya. Public function create, return view, admin. Nah, supplier ini kita ganti ke dalam bentuk ke transaksi namanya. Kita ganti ke transaksi. Sebelum itu kita ubah dulu nama modelnya. Lalu kita ubah metodenya yang tadinya supplier, kita ganti ke transaksi. Sekaligus saja semuanya, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Karena saya membuat nama metode dan juga si nama dari tabel sama nama dari si filenya, foldernya itu sama. Kita ganti saja jadi transaksi. Return view admin transaksi create. Di sini tampilkan view dalam folder admin dengan nama transaksi, dengan folder transaksi dengan namanya create. Nah, nanti kita akan konfigurasikan create-nya kembali. Jika sudah, public function store, di sini kita untuk mengirimkan data ke dalam database. Sebelumnya di sini kita lihat terlebih dahulu bentuknya ini tidak sama seperti tabel yang kita buat tadi. Kolomnya tidak sama. Kita ada 5 kolom, yaitu kode transaksi, nama pembeli, nama barang, jumlah dan harga. Di sini kode transaksi, nama transaksi. Seharusnya di sini kita ganti ke nama penjual, nama pembeli. Nama pembeli. Lalu di bagian halaman kita ganti ke nama barang. Lalu di bagian nomor HP kita ganti ke jumlah. Lalu di sini kita berikan satu buah titipan baru untuk harga. Sama di bawah juga kita buat harga. Sudah? Nah, di atas ini this validate ini untuk validasi data. Jadi ketika kita inputkan kode transaksi ini harus unik. Nah, di sini tidak mesti kita buat unik semua, ya. Nama pembeli boleh tidak unik, nama barang boleh tidak unik, jumlahnya boleh tidak unik, harganya boleh. Yang unik di sini hanya kode transaksi saja, ya. Kode transaksi required unique masukkan ke dalam tabel transaksi yang ada di database. Sama seperti nama pembeli juga begitu. Masukkan ke dalam tabel yang ada di database. Lalu data inputan simpan ke dalam tabel kode transaksi. Maaf, ada kesalahan tulisan. Kode transaksi. Di sini juga masih ada kesalahan penulisan. Transaksi. Sudah. Transaksi, metode transaksi sama dengan model transaksi. Di create, tambahkan data, kode transaksi, kirimkan ke dalam kolom yang namanya kode transaksi. Sesuaikan dengan nama name yang ada di create-nya nanti. Ini sudah seperti ini saja. Selanjutnya kita buat create-nya. Karena tadi kita mengirimkan function untuk mereturn view admin transaksi dengan nama filenya create.
Kita buat dulu create-nya. Dulu saja lebih faster. Nah, di bagian sini kita konfigurasi kembali untuk jumlah tabel, jumlah kolom yang kita buat. Di sini ada 4. Untuk jumlah kolom kita tadi ada 5, tambahkan satu lagi untuk harga. Lalu kita edit untuk judulnya, kode transaksi, lalu nama pembeli, lalu nama barang, lalu di sini jumlah, dan di sini kita buatkan harga. Sudah. Lalu kita ubah semuanya bentuk yang ada di dalam sebuah tabel ini. Untuk for name-nya value old dari si function old-nya kita ubah juga agar nantinya sesuai dengan kontrol yang kita buat. Untuk name seperti tadi, kode supplier harus sama sesuai dengan bentuk yang ada di sini. Jadi kode transaksi. Kita buat kembali, kita atur seperti saja. Di sini kita ganti ke kode transaksi. Saya samakan semua agar nantinya mudah ketika pencarian error. Jadi nama pembeli, ingat name-nya samakan dengan yang kita buat di controller tadi. Untuk nama barang, nah, nama barang, untuk nomor itu kita ganti jadi jumlah, dan yang terakhir untuk harga. Sudah. Untuk placeholder-nya ini kita ubah juga agar nanti tampilannya sesuai. Di sini kita buat jadi kode transaksi, nama pembeli, terus di sini kita ganti jadi nama barang. Untuk jumlah sudah, untuk harga pun sudah. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita ubah rootnya jadi transaksi. Admin transaksi.store yang sudah kita buat di dalam controller tadi. Function store ini agar dikirimkan ke sini. Coba kita jalankan apakah ada error. Ini belum kita berikan root pada bagian si index karena tadi baru saja kita hapus. Di sini kita kopikan saja root yang di bawah, tekan ke atas, kita ganti indeksnya menjadi create agar dia memanggil file create yang sudah kita buat. Setelah kita buat kembali, nah sudah tampil kode transaksi, nama pembeli, nama barang, jumlah, dan harga. Kita coba inputkan datanya. Masuk. Ya, error. Sebentar, coba kita cek terlebih dahulu.
errornya di mana. Nah, ternyata untuk yang error tadi, kenapa tidak mau input? Nah, awalnya di bagian transaksi saya pembuatannya seperti ini. Bagian tadi namanya seperti ini. Nah, itu tadi datanya tidak mau terinput. Nah, jadi sekarang kita ubah menjadi sesuaikan dengan nama tabel di database, sesuaikan dengan nama name yang ada di create tadi. Sesuaikan semuanya. Create untuk nama pembeli juga nama pembeli, nama pembeli, nama pembeli. Sudah sesuai. Sekarang kita coba input kembali nilainya. Data sudah kembali terinput. Ingat kembali ketika pembuatan controller, jangan sampai ada data tabel yang tidak sama. Ingat pada penulisan data kolom tabel dan data name yang kita buat pada si uh, tabel-tabel yang kita buat tadi, samakan seperti yang ada di database agar mudah ketika kita mencari errornya. Selanjutnya kita sudah pembuatan tambah. Ya, sekalian kita coba cek untuk search-nya. Nah, di sini kita coba search fungsi search yang kita buat tadi di controller transaksi tadi di bagian sini. Kita coba cek dengan nama barang, kita tampilkan. Kita coba cek ya. Misalkan nama barangnya laptop. Akan tampil laptop. Misalkan kita cari akan tampil milik komputer. Berarti untuk transaksinya berfungsi. Nah, selanjutnya baru kita buat bagian edit. Kita lanjutkan untuk bagian edit. Caranya sama saja seperti tadi. Yang terpenting ingat untuk nama si name dan juga controller yang ada di database buat sama seperti yang ada di database. Edit di sini kita ambil milik supplier kan. Di sini masih milik supplier, masih mentah milik supplier, masih meritun rootnya admin, masih milik supplier. Untuk ID-nya pencariannya juga masih supplier. Semuanya di sini kita ubah sama seperti tadi. Jumlah tabelnya kita buat jadi 5, tambahkan untuk harga. Untuk kode supplier kita ganti ke transaksi, untuk nama supplier kita ganti nama pembeli, lalu untuk alamat kita ganti jadi nama barang, untuk nomor HP kita ganti ke jumlah, lalu yang terakhir untuk harga. Selanjutnya ganti for name dan juga uh, apa namanya request and hold name yang nantinya di sini akan fungsi ini untuk menampilkan data yang awalnya sudah ada untuk diubah nantinya. Misalkan untuk nama supplier dari, nah ketika kita klik ubah nama itu tetap ada dan bisa kita ubah ataupun bisa kita diamkan saja. Kita contohkan nanti ya. Kita ubah dulu untuk nama supplier kita ganti ke di sini nama pembeli.
Di atas kode supplier kita ganti ke kode transaksi. Lalu di bagian halaman kita ganti ke nama barang. Lalu untuk nomor HP kita ganti nomor kita ganti ke jumlah. Lalu yang terakhir kita ganti ke harga. Jika sudah, selanjutnya satu lagi yang harus kita ubah yaitu pengambilan data tabel. Kita ganti semuanya menjadi transaksi. Ini mengambil, maksudnya hold nama pembeli yang seharusnya ini transaksi nama pembeli. Jadi dia mengambil data yang ada di nama pembeli untuk menampilkan pada bagian nama pembeli. Kita ganti dulu supplier ini semua jadi transaksi. Sudah. Nah, di bagian root juga ingat ini untuk nama si folder dari si transaksi. Dan ini adalah function yang kita buat nantinya di dalam si controller. Selanjutnya ini sudah kita buat untuk tampilan si edit, update. Selanjutnya kita buat di sini untuk function ubahnya. Kita ambil saja datanya, function ubahnya ada di sini. Sama seperti yang si array tadi. Untuk metode ubah di sini yang perlu kita ubah nama model, nama metode, nama folder, dan juga nama si data. Untuk nama model kita buat transaksi. Transaksi. Agar ketika kita ubah sekaligus nanti tidak bercampur. Yang perbedaan nama metode dan nama model, yang metode menggunakan huruf kecil dan model saya menggunakan huruf besar. Jadi agar tidak bercampur, saya ubah dulu untuk yang bagian si modelnya. Nah, selanjutnya kita ubah untuk bagian si nama file dan juga metode. Nama folder dan juga si metode. Kita ubah dulu semuanya. Kita ganti ke transaksi. Di sini sudah kita buat public function edit transaksi nama model dan ini nama metode untuk edit data, return view admin transaksi.edit. Ini nama file yang kita buat tadi, compact transaksi. Lalu di sini ada public function update. Nah, ini function update-nya request transaksi dalam model transaksi. Ini untuk validasi datanya seperti tadi, kode transaksi required yang bisa dimasukkan itu tidak boleh sama dalam transaksi dengan nama kode transaksi, dan penampilan datanya sesuai dengan ID pada transaksi. Jika kita mengubah data dengan ID yang pertama, dia akan menampilkan semua nama transaksi, nama pembeli semuanya dengan ID yang tersebut. Kita coba dulu. Untuk kode transaksi, jadi kode transaksi sudah benar. Untuk nama transaksi saja, jadi nama pembeli, alamat kita ganti jadi nama barang.
jangan salah. Nah, ini saya sudah salah lagi. Nama pembeli tipe nama pembeli. Nomor HP kita ganti ke jumlah. Selanjutnya tambahkan satu lagi yaitu untuk harga. Sama seperti tadi. Hanya saja kita ganti menjadi harga. Di sini juga sama, requestnya ke harga. Name dari si tabel samakan dengan nama pada si database. Ya. Lalu di sini untuk unique sudah benar. Unique hanya untuk kode transaksi saja. Sisanya sudah. Oke. Kita coba jalankan. Apakah bisa edit data? Kita coba edit yang laptop. Nah, dia akan tampil data yang sudah kita input tadi, kodenya sudah ada, namanya sudah ada, laptop sesuai dengan data yang ada di luar, tidak kosong. Kita coba ubah, misalkan kodenya kita ubah jadi 20, jadi dari laptop ini, misalkan jumlahnya ada 2, harganya ada. Nah, data berhasil diubah. Data sudah terubah 20, untuk namanya sudah terubah, sudah. Bagaimana jika kita ubah hanya satu tabel saja, misalkan kita ubah untuk yang gaming kita hapus jadi laptop saja. Nah, berhasil, sudah masih berhasil. Setelah kita buat edit, nah langkah selanjutnya di sini kita buat satu buah function terakhir yaitu hapus. Saat kita tekan hapus, akan menghapus data yang ada di sini dan juga data yang ada di dalam si database. Untuk database-nya pun di sini auto input ya. Kita coba membuat function untuk hapus. Public function destroy, ini kita memanggil function yang kita buat di dalam index. Ini kita ganti nama modelnya dulu. Lalu kita ganti nama metodenya dulu jadi transaksi. Ya sudah. Public function destroy ID. Di sini kita buat function untuk menghapus sesuai dengan ID. Karena ID adalah primary key, jadi dia berbeda, tidak menghapus file lain. Jika kita membuat nama, bisa saja nanti ada nama yang sama, maka akan terhapus dua-duanya. Nah, jadi di sini kita gunakan ID sebagai pencarian utamanya. Lalu transaksi, metode transaksi, find or file, ID, cari ID, lalu hapus. Jika berhasil, status sukses, dan jika tidak, error. Nah, jika kita sudah membuat function untuk hapus ini, selanjutnya kita coba cek di index apakah sudah kita buat untuk perintah menghapusnya pada onClick bagian tombol hapus. Nah, di sini sudah saya buat karena saya copy paste dari kode awalnya. Awalnya seperti ini. Lalu kita buat destroy this ID. Nah, untuk ID-nya ID dari si transaksi. Destroy ini adalah function yang kita buat di bawah ini. Yang sudah ada dari script JavaScript. Nah, destroy this ID
hapus ID. Yang mana ID-nya? Ini ID-nya. This ID dari si ID ini yaitu transaksi ID. ID dari si transaksi. Coba kita jalankan, apakah bisa penghapus data. Nah, untuk menghapus data di sini pun sudah berhasil. Kita coba hapus sekali lagi. Berhasil. Jadi untuk pembuatan fungsi create, read, update, dan delete sudah selesai untuk bagian transaksi ini. Mungkin hanya sampai sini saja video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.